Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ukon selaku Ketua Panitia Penyelenggara acara hari ini. Kemudian ada teman-teman dari UNIS ya. Lalu ada adik kesayangan 2 orang di sini, ada Iren dari Coklatin, juga ada Ibu Anggraini, ini Ketua UKM Kecamatan Ciledug. Sang regenerasi. Jadinya saya di sini nggak mau memberikan materi, tetapi lebih kepada sharing session, di mana sebagai Ketua Forum UMKM Kota Tangerang saat ini begitu banyak yang harus dilakukan, seperti misalkan revitalisasi untuk teman-teman UKM. Baik, karena sharing session jadinya saya tidak menyiapkan materi yang sekiranya bisa saya sharing di sini, tetapi lebih kepada diskusi. Dan mengenai tema yang diberikan kepada saya mengenai membangun usaha dan pengembangan produk UKM. Jadi kita harus memulai dari mana nih? Kalau saya melihat dari judulnya membangun usaha. Dari membangun usaha sendiri itu ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan pada saat kita mau memulai membangun sebuah usaha, khususnya UKM. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Karena kalau kita tidak diawali dengan niat, itu kemungkinan tidak akan tercapai tujuan, bahkan kita nggak tahu mau kemana arahnya. Karena segala sesuatunya memang harus didasari dengan niat. Karena kalau kita niat sudah mau maju, insya Allah semuanya pasti akan berjalan dengan baik, dan pasti akan ada di belakangnya rencana-rencana, begitu juga dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi dengan niat, kalau kita sebagai umat muslim biasanya segala sesuatunya kita mulai dengan bismillah, niatnya niat apa, mau maju atau membuat apa, insya Allah akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Poin yang berikutnya adalah dalam mulai membangun sebuah usaha adalah produk yang akan dibuat. Teman-teman UKM di sini semuanya hampir rata-rata di dalam forum UKM Kota Tangerang ini, sebagian besar mereka juga merupakan pemain IKM, industri. Jadi mereka membuat sendiri produk-produk yang mereka pasarkan. Jadi mereka juga melibatkan kreativitas di dalam membuat produk-produk yang akan mereka pasarkan. Contohnya di sini kalau kebetulan ada Ibu Anggraini, beliau itu produknya adalah pempek cek molek. Beliau dari Palembang. Yo, wong kita galo kan ya Bu Neni ya. Beliau dari sana, dan itu produk yang dia pasarkan adalah produk di mana beliau darah beliau itu lahir. Jadi kreativitasnya membuat kreasi pempek. Lalu yang kedua adalah merek. Kalau tadi saya bilang pempek cek molek, merek di sini kebanyakan di teman-teman UKM kalau di awal-awal jualan itu nggak pakai merek, gelondongan aja jualannya, plastiknya juga plastik asal aja. Tapi belakangan ini setelah adanya forum-forum komunitas UKM menjadi mitra binaan pemerintah Kota Tangerang khususnya di bidang UMKM, semakin baik kelihatannya. Walaupun mereka baru berjualan yang tadinya cuma di staples, kemudian plastiknya juga plastik kiloan yang tipis, ini sudah bisa tampil lebih baik lagi. Sebetulnya kalau misalkan saya ada materi bisa diberikan beberapa contoh, tetapi contoh-contoh dari kemasan-kemasan ataupun merek-merek produk UKM yang ada di Kota Tangerang itu bisa dicek di Ayo Rangkul. Jadi bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang, forum UMKM kita nih diberikan atau difasilitasi penjualan online di Tokopedia, di mana displaynya adalah produk-produk UKM dari 13 kecamatan.
namanya Ayo Rangkul. Jadi bisa dicek di sana gitu. Di sana itu beberapa produk-produk unggulan dari UKM Kota Tangerang disampaikan di apa namanya, di display di etalase Tokopedia. Baru di Tokopedia. Nanti ke depannya insya Allah beberapa marketplace akan kita ini lagi kita sebarkan kembali. Nah, untuk merek sendiri, kebanyakan dari teman-teman UKM itu kadang suka membuat plesetan dari merek-merek yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat secara luas, baik nasional maupun internasional. Nah, gunanya pembinaan itu kita sampaikan bahwa setiap merek yang beredar saat ini adalah memiliki hak paten. Memiliki hak paten yang tidak bisa dipakai sembarangan. Jadi memang kalau new starter ya, kalau new starter itu memang mereka Crovel A, Crovel B, padahal yang namanya Crovel itu sudah punya paten. Kemudian yang fried chicken, mereka juga udah banyak yang dipatenkan. Kopi-kopi apalagi, jadi udah banyak yang dipatenkan. Nah, itu harus disampaikan kepada teman-teman UKM juga bahwa betapa pentingnya sebuah merek itu untuk membangun sebuah usaha. Bagaimana supaya merek dagang mereka itu menjadi aman, nyaman digunakan tanpa harus berurusan di kemudian hari. Lalu bagaimana caranya untuk mendaftarkan mereknya itu, kebetulan kita juga sebagai mitra binaan pemerintah Kota Tangerang itu banyak sekali difasilitasi. Kalau minggu lalu Pak Kadis Teddy itu sudah menyampaikan beberapa fasilitasi yang diberikan kepada UKM itu berupa haki, halal, BPOM, kemudian sampai dengan apa tuh terakhir pendaftaran itu udah difasilitasi, jadi sudah dimudahkan lah teman-teman UKM sekarang ini dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh teman-teman di dinas. Kemudian selain itu ada juga yang namanya target market. Target market juga menjadi poin penting dalam memulai sebuah usaha. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka melihat beberapa teman-teman UKM itu membuka usaha tetapi ternyata sepi. Kita harus tahu juga sebetulnya target marketnya itu di mana sih usaha dagang kita. Setelah kita tahu nih produk yang akan kita produksi itu apa, kemudian kita harus tahu juga mau dipasarkannya di mana, target marketnya siapa. Kalau dalam usaha itu target market kan ada yang berdasarkan jenjang usia, berdasarkan jenjang gender, dan berdasarkan juga mungkin ada jenjang yang istilahnya secara biologis itu bukan perempuan atau laki-laki, tetapi misalkan khusus untuk vegetarian atau untuk yang semuanya, gitu. Atau bahkan lintas usia yang bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai dengan dewasa. Nah, itu harus diperhatikan juga target marketnya. Misalkan ada sebuah usaha nih, ada berdasarkan ini ya, berdasarkan curhatan yang masuk ke forum itu, ada dia menjual es krim. Es krimnya es krim apa? Es krimnya itu kayak di Singapura sebetulnya, yang es krim potong. Dia jualannya itu di perumahan, dan perumahannya itu ternyata perumahan yang nun jauh di pelosok sana, di mana mereka nggak paham mengenai produk itu. Mungkin mereka si UKM-nya ini membaca atau melihat, oh ini kayaknya produknya lagi rame, hanya berdasarkan informasi yang dia dapat sekilas dari Google, produk apa yang sedang booming saat ini, tetapi tanpa melihat kondisi target market yang ada di tempat mereka berusaha. Jadi pada saat dia jualan di rumahnya, setelah ambil yang namanya kayak paket franchise gitu, itu sepi order karena nggak cocok di daerahnya. Ternyata itu daerah mereka yang kurang mampu, mohon maaf, perumahan subsidi. Jadi untuk ukuran es krim 20.000, mendingan beli mie instan yang 3.000 tapi kenyang.
Jadi nggak cocok gitu di wilayah itu tuh nggak cocok untuk jualan es krim potong Singapura itu gitu. Jadi memang target market itu kenapa sih penting ya seperti itu tadi supaya kita juga nggak terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang harus kita perhatikan juga poin penting dalam mulai membangun usaha adalah kemasan dari produk yang akan kita pasarkan. Kemasan itu akan menjadi penting karena nggak sembarangan kemasan yang bisa dipakai untuk produk yang akan kita keluarkan. Kalau kita lihat produknya coklatin, so beautiful, so perfect. Dan itu pun harus dengan pemikiran yang matang. Saya yakin itu pemikiran yang matang dengan strategi-strategi apa yang digunakan agar kemasannya menjadi baik. Sebetulnya kemasan yang baik itu adalah untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen kita juga sebetulnya. Jadi itu menjadi pakem wajib ke depannya untuk teman-teman UKM, pelaku usaha, baik yang baru mulai maupun yang sudah berjalan, agar bisa memberikan rasa nyaman kepada para konsumen, kepada para user kita. Tidak hanya makanan yang harus diperhatikan kemasannya, bahkan kemasan yang untuk pakaian, fashion, craft, itu juga kemasan menjadi penting. Karena kemasan menjadi identitas dari produk itu sendiri. Bayangkan kalau misalkan produk yang seharga 200.000 atau 100.000 dibungkus hanya dengan plastik yang lecek atau apa. Tidak ada yang mau, tidak ada yang merasa kayaknya worth it untuk beli produk itu gitu. Jadi memang harus diperhatikan karena keamanan, kenyamanan untuk si pembeli juga dan untuk kita juga. Lalu yang poin yang terakhir itu adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini kalau dipikir-pikir, aduh apalagi sih, apalagi kalau UKM itu kan orangnya yang simple-simple. Sebagian besar, apalagi new starter, dan 80% pelaku UKM itu adalah emak-emak, ibu-ibu yang memang berpikirannya simple, yang penting dagangan gue laku, gitu kan? Jadinya itu kadang-kadang strategi pemasaran ini menjadi bagian yang penting, menjadi poin yang penting di dalam sebuah usaha. Dalam membangun sebuah usaha itu menjadi penting karena apa? Strategi pemasarannya itu kalau misalkan ya udah kita jualan aja di depan rumah. Iya, kalau jalanan depan rumahnya itu jalan raya. Coba kalau sepi, gimana dong? Apa ya harus menjajakan keluar, berarti itu kan akan menguras energi, waktu, dan pikiran. Itu menjadi tidak efisien. Tetapi kalau kita memiliki strategi, apalagi sekarang ini sudah digitalisasi, itu kan lebih mudah lagi pemasarannya. Hanya dengan klik kita sudah bisa mendapatkan banyak pembeli, bisa mendapatkan banyak customer, bisa mendapatkan banyak pelanggan, bahkan bisa juga membuat sebuah jaringan yang kita sebut dengan reseller. Itu menjadi hal yang penting gitu di dalam itu. Nah, kalau untuk forum UKM Kota Tangerang sendiri selama ini strategi pemasaran yang paling mendasar adalah kami ini dibangun atau difasilitasi dengan gerai-gerai UKM di setiap kecamatan. Jadi 13 kecamatan sudah memiliki atau sudah difasilitasi dengan gerai-gerai UKM, di mana display produk-produk UKM itu bisa ada di sana, etalase produk UKM itu bisa didapatkan, atau produk-produk UKM itu bisa didapatkan di sana, di kecamatan, di 13 kecamatan. Bahkan sekarang ini merambah menjadi di setiap kelurahan. Jadi beberapa kelurahan kalau di Ciledug hampir semuanya ya udah punya tuh gerai-gerai UKM di setiap kelurahan. Lalu ada kalau master board-nya itu ada di MUI menjadi perwakilan dan menjadi pusat atau pusat dari 13 itu kita pusatkan di sana. Jadi sekretariat Forum UKM Kota Tangerang juga itu di MUI, gedung MUI di lantai lobi. Nah, setelah kita tahu poin-poin penting dalam memulai atau membangun sebuah usaha, langkah berikutnya adalah bagaimana kita guna memajukan usaha. Nah, itu bagaimana caranya? Satu itu
yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mendorong kreativitas nih, biar bisa update, berjalan sesuai dengan era digitalisasi. Itu sangat penting juga. Jadi kalau UKM kan terkenal dengan ATM-nya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu sebagian dari langkah untuk memajukan usaha. Jadi kita jangan cuma pakemnya aja sampai di situ, tapi juga kita harus melek digital. Kita juga harus mengikuti program-program atau perkembangan dari teknologi yang berkembang saat ini. Karena kalau kata Nokia dulu, the world is in your hand. Dunia sudah ada di tangan kita. Kita bisa mendapatkan pembeli atau buyer dari luar negeri kalau memang kita bisa dan mampu memasarkannya sesuai dengan standar perdagangan internasional. Lalu yang kedua tadi itu sekaligus adalah pemanfaatan digitalisasi yang barusan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah sinergi. Sinergi yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh pelaku usaha? Sinergi di sini yang saya maksudkan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membangun sebuah usaha sebetulnya kecil tetapi menjadi luas. Bukan besar tapi luas. Jadi bagaimana caranya kita bisa membangun usaha yang minimal tetapi penghasilannya maksimal. Kalau kita melihat brand-brand ternama seperti contohnya saja kayak KFC ataupun McDonald, mereka itu kan tersebar di beberapa wilayah. Nah, bagaimana kalau kita mau produk kita itu ada di beberapa tempat? Itu melalui reseller. Ternyata beberapa teman-teman UKM itu yang yang sudah berjalan banyak sekali sebenarnya teman-teman UKM yang sudah bisa melakukan franchising ke beberapa wilayah. Contohnya ya Ibu Iren kita, kemudian ada juga yang produknya seperti Shilinku itu dari Neglasari, dia sudah bisa mempunyai 24 titik di Kota Tangerang dan juga di Jakarta dengan menjual franchise. Kemudian ada lagi yang namanya Munim, ada lagi yang ada beberapa lah teman-teman UKM yang sudah melakukan hal itu. Jadi sebetulnya langkah kecil yang membuat effort ini yang besar, hasil yang besar. Langkah kecil tetapi bisa mendapatkan hasil yang besar gitu. Jadi bisa melakukan beberapa trik pemasaran yang sekiranya bisa membangun usaha kita lebih besar lagi. Itu memang nanti akan membutuhkan kelas khusus mungkin ya kalau ini. Lalu untuk yang berikutnya adalah, bentar saya lihat dulu. Sekarang ini pola pemasaran kita sudah berubah menjadi, kalau kemarin itu disampaikan sama Pak siapa ya, Pak Kadis, itu sudah harus merubah konsep dari konvensional menjadi modern ya melalui digitalisasi tadi. Karena kalau kita masih berkonsep konvensional mungkin kita akan tertinggal dan mungkin kita tidak akan berkembang. Jadi konsep konvensional ke modern itu pun itu harus diimbangi dengan pengetahuan ataupun product knowledge juga yang harus kita imbangi. Kemudian ada juga yang namanya informasi ataupun kreativitas yang di awal tadi sudah saya sampaikan, di mana kita akan bisa mengimbangi penjualan modern ini jika kita sudah paham dengan kondisi yang sedang berlaku saat ini gitu. Kemudian ada lagi strategi pemasaran. Itu kalau kita sudah mengenali target market, kemudian digitalisasi marketing sudah kita pahami, kemudian kita juga bisa memanfaatkan influencer seperti kalau sekarang ini kan ada TikTok, ada YouTube, banyak sekali influencer yang bisa kita manfaatkan di sana. Jadi mudah-mudahan ke depan kita juga bisa bersinergi dengan beberapa pihak yang sekiranya bisa mendongkrak penjualan kita.
Ada juga poin mencoba memberikan giveaway atau hadiah dari penjualan produk. Jadi pada saat itu kita kalau misalkan buy one get one buy one get one, kemudian ada juga turun harga misalkan. Kadang-kadang bahasa marketing itu, bahasa pemasaran itu, bahasa promosi itu diperlukan, sangat penting. Misalkan kalau kemarin itu siapa ya narasumber kita itu juga menyampaikan, kita mungkin tidak menaruh angka penjualan di 5.000 tetapi di 4.999 supaya kita terlihat mungkin lebih murah padahal tidak. Jadi kita juga harus sedikit merendah hanya untuk mengangkat produk kita gitu, mengangkat derajat produk kita gitu. Tidak jualan memurah-murahkan produk, tetapi justru lebih mengangkat angka penjualan. Jadi tidak perlu yang sampai banting harga 50% gitu. Jadi tidak perlu mengurangi angka penjualan. Jadi ada strategi pemasaran yang itu. Kemudian untuk yang poin terakhir adalah yang bisa saya sampaikan, mensosialisasikan produk-produk kita. Jadi memasarkan produk kita juga membutuhkan sebuah program sosialisasi. Jadi tidak hanya berdiam diri, kita juga wajib hukumnya untuk mensosialisasikan produk-produk yang yang kita produksi saat ini. Mungkin ke depannya untuk membangun dan mengembangkan produk kita ini akan menjadi sebuah PR untuk kita semua di sini. Semoga dengan adanya program-program yang akan dibuat oleh teman-teman di UNIS bisa membantu teman-teman UKM di Kota Tangerang khususnya lebih maju lagi, lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi. Saya rasa waktunya sudah cukup ya Pak Ukon ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Untuk ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Dewi. Diskusi saja Bu. Kita lanjut Wiren dulu. Atau langsung saja Pak? Lanjut aja. Oke, siap. Langsung ke diskusi selanjutnya oleh Bu dari Coklatin. Bisa dimulai. Wiren, silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ukon dan juga UNIS dan tim yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya berbagi cerita di acara ini. Terus salam hormat juga buat senior saya, Mami Dewi, dan teman-teman UKM lainnya. Saya cuma mau cerita sedikit ya tentang Coklatin. Itu usaha saya. Pak Ukon bisa bantu di-share kali ya? Ini ada, kebetulan saya semalam sempetin buat. Oke, udah kelihatan. Ya, Coklatin Indonesia ya. Kita langsung next aja kali ya. Yang ini siapa, Pak Ukon ya? Yang bantu. Vita.
Oke, Mbak Vita langsung di next aja ya, karena nggak terlalu banyak kan ininya waktunya. Iya. Next. Next Mbak Vita, macet kayaknya ya. Dianya mau. Dianya nge-lag. Oke, saya mau sambil jalan aja ya. Oke, salam kenal teman-teman semua. Saya Irena Suroso Putra. Jadi saya adalah founder dari Coklatin Indonesia dan memiliki produk yang saya kasih nama atau brand itu Coklatin Signature. Nah, saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang putri. Saya di sini mau berbagi kalau sedikit cerita tentang usaha saya ya. Pengalaman saya dulu saya kerja di I.O, saya ada 7 tahun kerja di I.O. Kalau saya ini adalah lulusan SMK sebetulnya, walaupun pernah kuliah, tapi tidak sampai selesai karena cuma sampai semester 5. Lalu saya memutuskan di tahun 2016 itu saya membuka usaha Coklatin Indonesia. Nah, Coklatin Indonesia itu apa sih? Coklatin Indonesia itu adalah UMKM yang pada dasarnya ingin mengangkat produk coklat Indonesia. Jadi saya memulai usaha ini tuh tadinya sebetulnya adalah karena saya tadinya coffee addict. Jadi waktu saya kerja itu saya kan jam kerjanya tidak 9 to 5 ya. Jadi kalau orang I.O tuh mungkin teman-teman tahu bisa sampai yang jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Nah, itu dopingan saya itu kopi. Tapi saya tidak minum kopi hitam. Yang paling bagus itu kan kopi hitam tanpa gula. Nah, saya tuh minumnya tuh kopi yang masih pakai susu, masih pakai gula dan konsumsi saya berlebih. Waktu itu sebetulnya saya cuma mau cari substitusi pengganti minuman favorit saya kan, karena kalau kebanyakan minum kopi dengan rasa-rasa juga kan sebetulnya tidak baik. Akhirnya saya mulai berpikir, kenapa saya nggak konsumsi coklat ya, gitu. Cuma produk coklat yang kita temui di pasaran, rata-rata itu kan coklatnya masih banyak yang kandungan gulanya sangat tinggi. Dan itu menurut saya, aduh nggak bagus juga ya buat kesehatan. Nah, tadinya sebetulnya saya meracik coklat ini khusus untuk saya sendiri. Cuma karena kita waktu itu mau ngerasa coklat Indonesia ini sebetulnya bagus dan ada peluang, akhirnya di tahun 2014 saya berusaha untuk belajar tentang coklat. Apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin buka Google, tulis coklat Indonesia gitu. Itu Indonesia merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar nomor 3 di dunia. Tapi sayangnya masyarakat kita itu lebih tahu coklat itu adanya dari luar negeri, dari Eropa, dari Afrika gitu, coklat-coklat bagus. Padahal potensi coklat Indonesia itu juga sangat bagus sekali gitu. Nah, dari situ saya belajar tentang coklat. Coklat Indonesia tuh ada di daerah mana aja sih saya pelajarin sampai akhirnya di tahun 2015 saya mulai bikin resep coklat. Jadi resep pertama yang saya buat adalah dark coklat. Itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan saya untuk mengganti si kopi tadi ya, minuman favorit saya. Dari situ sambil saya belajar coklat, terus saya research, saya datang ke Sulawesi Selatan waktu itu di tahun 2015. Saya melihat di sana petani-petaninya, terus apa yang perlu kita kembangin dari coklat itu. Dari situ saya ngerasa, oh coklat ini sebetulnya potensinya besar sekali ya di Indonesia, cuma memang mengedukasi customer atau masyarakat tentang coklat itu sendiri nggak gampang, karena apalagi perempuan kalau udah dikasih tahu, "Eh, lu mau coklat nggak?" Istilahnya gitu, mereka takut sama gemuk. Padahal yang bikin gemuk itu bukan coklatnya, tapi kandungan gulanya. Nah, jadi akhirnya dari 2015 kita sudah research, 2016 kami memutuskan untuk launching produk yang kita kasih nama Coklatin waktu itu. Next, Mbak. Oke. Nah, ini adalah achievement yang sudah kita raih. Rata-rata kita meraih achievement ini di tahun 2020, justru pada saat pandemi ya. Karena waktu tahun-tahun sebelumnya kita tuh sibuk sama pameran, sibuk sama provide produk, kita mau launching produk apa lagi nih, benar-benar kita matengin konsep brand-nya kita. Karena kalau saya pribadi sebetulnya usaha
kalau kita mau memulai usaha itu nggak main-main gitu istilahnya. Tadi Bu Dewi juga sudah menjelaskan dari mulai niatnya, action-nya gitu. Ada niat nggak ada action juga nggak akan jadi gitu. Dan itu yang apa namanya saya pribadi jalankan karena menurut saya kalau kita mau terjun di dunia bisnis itu kita benar-benar harus powerful, nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti impact-nya akan apa? Nggak akan berkembang istilahnya gitu. Jadi saya benar-benar mencurahkan pikiran saya di brand yang mau saya bangun ini gitu. Nah, 2020 COVID kita mendapatkan beberapa achievement, masuk 100 besar food startup Indonesia, terus kita juga jadi UMKM binaan Bank Indonesia Banten, dan kita juga meraih penjualan terbaik karya kreatif Banten. Terus 2021 juga yang baru-baru ini ada juara 1 untuk di BRI, dan juara 3 komitmen buying di BRI juga Brilliant Planner. Lalu next, next aja Mbak Vita. Nah, Coklatin Signature itu apa sih? Nah, Coklatin Signature itu adalah bubuk coklat yang kita buat dengan brand yang kita bangun adalah coklat premium asli buatan Indonesia. Dan aku bikin coklat ini tidak menggunakan bahan-bahan perisa. Jadi kita memang menggunakan pemanisnya murni dari gula dan kita bikin produk ini memiliki value supaya pembelinya jatuh cinta sama nih produk dan repeat order terus kan. Karena kalau misalnya cuma bikin produk enak tapi nggak punya value, nggak bisa apa ya, nggak bisa ada yang dikasih sesuatu untuk customer-nya, itu juga apa namanya, nggak bikin customer akan balik lagi sama kita gitu. Itu sih yang kita bangun. Next. Boleh next Mbak Vita. Kayaknya itu ya. Ya, Bu, emang agak Lancar lama. ya. Oke. Nah, bicara mengenai bagaimana Coklatin bertahan di masa pandemi. Sejujurnya pandemi ini berat banget buat kami gitu. Terutama waktu tahun 2020 Maret awal, itu Coklatin memutuskan karena kita merasa kapasitas produksi kita waktu itu sudah mulai besar. Waktu itu saya produksi masih di rumah, jadi ada satu kamar yang saya buat khusus untuk ruang produksi, dan dapurnya masih bercampur dengan dapur pribadi. Nah, di tahun 2020 awal itu saya dan suami memutuskan untuk kayaknya kapasitas produksi kita udah nggak bisa nih di rumah gitu. Jadi kita nekat untuk sewa ruko waktu itu. COVID waktu itu sudah ada di negara-negara lain tapi Indonesia belum masuk. Dengan PD-nya kita mulai kita mau punya satu outlet yang di mana orang bisa datang beli Coklatin nggak cuma di online, tapi kita punya offline store gitu. Walaupun pada saat itu modal kita terbatas. Akhirnya kita mutusin untuk sewa ruko, ternyata 1 minggu setelah sign kontrak ruko, COVID datang ke Indonesia. Itu pukulan berat banget sih buat kami. Akhirnya kami muter otak gimana caranya tahun depan kami bisa tetap ada di ruko ini, bisa tetap bayar sewanya. Nah, dari situ begitu COVID kan sudah mulai ya ada apa namanya, yang kena COVID, kerabat-kerabatnya pada bawain makanan, istilahnya hantaran untuk mereka yang isoman gitu. Nah, kita mulai pivot produk. Pada tahun-tahun sebelumnya Coklatin memang sudah memiliki produk minuman botol ready to drink 250 ml. Tapi di tahun 2020 kita mulai pivot untuk membuat Coklatin ready to drink yang kemasan family pack 1 liter. Di mana kemasan ini bisa kita bisa kita gunakan sebagai hantaran untuk teman-teman yang kena isoman pada saat itu gitu. Ternyata pivot produk ini alhamdulillah antusiasnya sangat besar sehingga kami tidak terlalu terjun bebas lah omsetnya karena si pivot produk family pack 1 liter ini. Jadi omset kami sudah mulai omset kami mulai bisa ketahan lah, bisa menggantikan omset-omset pada saat pameran-pameran sebelum COVID ya.
Karena pada saat COVID kan kita nggak bisa pameran kemana-mana. Nah itu yang kami lakukan. Yang kedua adalah kami merubah packaging supaya kelihatan lebih premium. Nah sebelum merubah packaging ini kami merubah logo. Jadi logo kami yang sebelumnya di next slide-nya ada ya Mbak Vita? Waktunya error. Nah, jadi kami memutuskan untuk merubah logo yang sebelumnya dari coklatin, merubah logo dan juga, nah ini seperti teman-teman bisa lihat, jadi kami memutuskan untuk merubah logo dan juga memperbaiki nama, menambah nama sedikit di belakangnya menjadi Coklatin Signature. Kenapa kami memutuskan untuk merubah logo? Karena brand image yang kami bangun dari 2016 adalah coklat Indonesia, tapi tidak terlihat gitu dari segi packaging maupun dari segi logo. Apa sih Indonesianya gitu. Nah, kami merubah ini di tahun 2020. Jadi kalau teman-teman bisa lihat coklatin sebelumnya ada di sebelah kiri dengan ukiran-ukiran yang kayak mahkota. Nah, logo baru kami adalah di yang huruf C. Kalau di zoom perbesar itu adalah daerah-daerah penghasil coklat di Indonesia. Jadi kami pengen sebetulnya mimpinya Coklatin adalah one day kita nggak kalah sama minuman-minuman kafe, katakanlah Starbucks gitu. One day saya tuh punya mimpi huruf C ini ada di mana-mana gitu. Jadi orang bisa tahu bahwa kalau udah lihat huruf C dengan ukiran daerah penghasil coklat itu adalah Coklatin Signature punyanya UMKM Indonesia gitu, coklat Indonesia. Jadi itu yang kita rubah untuk logo. Nah, kalau untuk namanya kenapa sih dirubah? Padahal waktu itu kita juga sudah dapetin haki untuk nama Coklatin. Karena di tahun 2019 itu banyak banget yang seperti sebelumnya Bu Dewi sampaikan, banyak follower-follower kita yang pakai nama Coklatin. Ada yang Coklatin nggak pakai E ya, Coklatin gitu. Terus cuma diganti-ganti hurufnya aja. Itu ada beberapa. Akhirnya kita mulai menambahkan, oke, kasih nama Coklatin Signature supaya orang aware bahwa signature itu kan asli dan cuma kita yang punya gitu. Itu kita rubah di logo. Lalu kemudian perjuangan kami nggak sampai situ aja untuk benar-benar bertahan di masa pandemi. Jadi setelah merubah logo, kami mulai merubah kemasan atau packaging supaya kelihatan lebih premium dan juga lebih fresh ya, supaya orang lebih tahu, oh oke, Coklatin udah rubah kemasan nih lebih fresh dan customer-nya juga nggak bosan dengan kemasan yang coklat. Produk kita coklat tapi kemasannya coklat semua gitu. Jadi saya udah mulai buat kemasan baru. Nah ini packaging-nya kami dari yang before sama after-nya Coklatin yang sekarang. Teman-teman bisa lihat ini perbedaannya. Dan di versi yang sekarang itu kalau dulu mungkin yang kita, ini yang versi before-nya ya, saya cuma ngasih varian itu cuma beda stiker aja. Jadi varian dark, latte, sama klasik saya bedain stiker aja gitu. Nah, yang bikin saya ngerasa oke, bisnis ini punya peluang. Kenapa? Karena dulu itu rata-rata yang pemain coklat atau para pengusaha coklat itu biasa bikin varian coklat original. Cuma kita yang pakai coklat klasik. Nah, dari situ banyak banget mulai ada varian coklat klasik, Choco klasik gitu. Nah, akhirnya kita juga mulai, oke, kita beda ini. Jadi nggak cuma stikernya aja, dari kemasan tampilannya kita bedain warnanya dan kita buat lagi versinya kita. Kalau sebelumnya kita namain yang coklat milk yang pakai susu itu coklat latte, sekarang kita namain creamy latte gitu. Jadi benar-benar kita adain perubahan-perubahan itu supaya customer kayak nggak bosen, terus benar-benar oh ternyata memang ada perubahan ya setiap tahunnya dan ada peningkatan seperti itu. Next-nya. Nah, yang selanjutnya kami lakukan di masa COVID ini adalah launching produk baru. Jadi di tahun 2021 bulan April, jadi dari tahun 2020 itu
setelah saya mengalami COVID dengan penurunan omset yang luar biasa dan kami cuma bertahan di jualan ready to drink 1 liter, itu saya mulai memikirkan value apa lagi ya yang kita bisa kasih sama customer kita supaya mereka nggak bosen ada di 3 varian itu. Nah, saya belajar lagi tentang coklat. Ternyata Indonesia itu punya 1 varietas coklat yang sebetulnya varietasnya itu langka, cuma ada 10% di dunia dan Indonesia punya. Di 4 negara itu cuma ada Kolombia, Venezuela, dan Ekuador, itu cuma mereka yang punya varietas Criollo ini. Ternyata Indonesia ada dan di Jawa Timur. Akhirnya tahun 2021 awal, saya datang ke sana, ke Jember, saya datengin petaninya, terus kita tanya apa yang bisa kita gali dari varietas ini. Alhamdulillahnya mereka juga kasih sambutan baik dan akhirnya kita launching produk Java Criollo, saya kasih nama karena memang dari Jawa biji coklatnya. Itu kami launching di bulan April 2021 dan akhirnya varian ini jadi best seller coklatin saat ini. Nah, itu yang kami lakukan sih untuk bertahan di masa-masa COVID ya, untuk menutupi omset-omset yang hilang sebelum dengan adanya COVID 2020 sampai dengan saat ini gitu. Dari kami sih sudah ya, kalau misalnya ada teman-teman mau tanya boleh. Nah, ini slide terakhirnya. Saya percaya bahwa UMKM tangguh itu bisa terus bergerak maju. Jadi buat teman-teman jangan patah hati dengan COVID ini. Kalau kita terus bergerak maju dan kita mau berubah, insya Allah kita nggak akan pernah dikalahkan kok sama kondisi COVID ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Iren. Untuk Ibu dan Bapak-Bapak mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama-sama, boleh silakan dari tadi Bu Dewi ataupun Bu Iren. Ada yang ditanyakan atau berdiskusi bareng juga silakan. Oh, ya. Bu Iren belum. Pak Udin tuh. Waalaikumsalam Pak Udin. Waalaikumsalam. Baik, Kon. Apa kabar Pak Ukon? Sehat? Baik Pak Udin. Ini Pak Ukon, punten. Untuk ini bisa nggak kira-kira kita coba jual di apartemen untuk coklatnya? Halo Pak Nurdin, iya bisa sih Pak. Kami juga kebetulan sebelum COVID ini memang ada sistem keagenan dan juga reseller yang memang mau mencoba menjual produk kami ya dengan harga khusus. Nah dulunya reseller sama agen-agen ini kami kasih fasilitas. Jadi kalau saya dapat stand pameran dari kementerian atau dari mana, nah itu saya kasih sama agen-agen tuh Pak supaya si agennya berkembang dan juga mereka bisa ketemu langsung sama customer ya. Jadi nggak cuma WA-an gitu. Nah selama COVID kan nggak ada pameran, jadi agen-agen cuma jualan online, itu bisa kok Pak, nanti bisa WA saya, nanti saya kasih harga khusus untuk agen ya Pak ya, kalau untuk jual lagi. Ya mungkin ibu-ibu ada yang ingin berdiskusi lagi. Ya, Bapak bentar. Udi. Tadi keputus bentar, Bu. Halo? Iya, silakan Bapak. Iya. Jadi ini kayaknya sudah benar-benar Indonesia dicoklatin banget nih ya. Bisa juga biar merasakan di sini gitu untuk jadi resellernya. Boleh, Bu? Iya Pak. Hmm. Nanti kita WA-an ya Pak ya, Pak Nurdin. Oke. Makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Mbak Iren, Mungkin mau tanya, kalau tadi kan saya lihat packagingnya udah premium banget ya. Kalau sekarang itu kan kalau kendala UMKM yang masih baru ya merintis, kayak saya kan baru
mau 2 tahun gitu merintis jualan. Itu kendala kan kalau misalkan di packaging agak mahal, karena kan kayak paper bowl, kayak yang packaging saya misalkan harus yang bagus paper gitu ya, nggak yang plastik atau apa gitu. Terus, kalau kita mesti nge-print itu kan kuotanya juga harus 1.000 ya, biar murah. Ya. Nah, jadi ngakalinnya paling sekarang pakai stiker doang, stiker terus kita tempel gitu. Itu kalau kayak Kakak Iren kan tadi kalau saya lihat udah bagus banget ya. Terus ada setiap rasa itu kan dibedain tadi warnanya ya. Betul. Kalau kita kan masih pakai yang stiker terus kita titikin atau kita checklist gitu untuk varian rasa gitu. Itu Kak Iren ngakalinnya gimana biar bisa bikin packaging yang menarik seperti itu? Oke. Mbak Tessa ya? Ya. Punten Mbak, sebelumnya produknya apa Mbak? Saya ini jualan makanan sama minuman. Makanannya apa? Ada rice bowl kayak kebab, Oh, ya, makanan inilah zaman sekarang gitu. frozen food gitu ya? Sama burger enggak sih, makan ada kedainya gitu di tempat. Oh, oke. Mhm. Rice bowl gitu. Sebetulnya kalau masalah packaging, dulu waktu coklatin awal-awal kalau tadi Mbak Tessa lihat yang di sebelah kiri itu kemasan coklatin yang lama, itu juga itu pakai stiker Mbak. Tapi memang saya full stiker, full printing. Jadi memang sebetulnya ini sih siasatnya kami ya. Jadi full printing itu memang sedikit lebih mahal. Kalau kuantiti produksinya masih sedikit, kita pakai stiker. Tapi memang full printing full stiker supaya kelihatan kayak printing kan. Dan nempelinnya itu harus istilahnya benar-benar rapi. Tapi orang akan ngelihat bahwa kemasannya provide banget. Jadi kayak niat banget kan bikin kemasan bagus dan itu jadi value-nya kita juga untuk naikin harga jual. Jadi kalau misalnya mau pakai stiker nggak masalah, tapi kalau menurut saya saran saya sebaiknya di full supaya tetap kelihatan kayak printing dan itu bisa naikin harga produknya kita. Kita naikin sedikit nggak masalah kok karena orang kalau ngelihat kemasannya cantik itu juga beli istilahnya nggak ada beban gitu dibanding yang kayak kemasannya cuma plastik terus stikernya tapi kecil gitu ya. Stikernya kecil tapi nggak cantik gitu. Nah, itu kita juga dulu pakai stiker. Nah, tapi kalau misalnya mau printing, saya juga bisa bantu. Kebetulan vendor printingnya kemasan coklatin yang sekarang itu bisa patungan. Misalnya nanti Mbak Tessa sama teman-teman UKM lainnya selama kemasannya satu ukuran, itu bisa tuh berbagai desain. Jadi misalnya dari 1.000 pieces itu dibagi 2 UKM. Tapi selama kemasannya masih sama ukurannya, itu nggak masalah. Jadi satu desain kemasannya Mbak Tessa, satu lagi UKM siapa gitu. Bisa Dengan nanti. gitu. Berarti bisa bareng yang penting ukurannya size-nya sama gitu? Iya, yang penting ukurannya sama. Misalnya gini, Mbak Tessa kayak rice bowl itu, misalnya kalau di GoFood atau di GrabFood punya sambelnya ya, tapi sambelnya misalnya dipisah. Kalau sekarang pakai sambel sachet misalnya, kemasan sachetnya ukuran 3x5 misalnya gitu. Nah terus siapa nih yang kira-kira UKM Tangerang produknya frozen food yang pakai sambel juga? Nah itu Mbak Tessa deketin, mau nggak kita patungan bikin kemasan gitu. Nah itu dibagi 2 tuh. Nanti kan kemasannya tinggal disamain aja. Jadi oke kita pakai ukuran kemasan yang kira-kira dari 2 produk ini sama-sama bisa masuk. Yang satu misalnya ukuran 4x6, Mbak Tessa misalnya tadinya 3x5, ya udahlah Mbak Tessa yang ngalah ukuran 4x6 gedean sedikit, tapi kan juga nggak masalah gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Saya bikinnya di IPEC, kebetulan di Tangerang juga. Nanti kalau mau saya share kontaknya, nanti bisa kita bantu. Ya, Gitu makasih. sih. Ya, sama-sama Mbak. Bagaimana ibu yang lain, ada pertanyaan atau yang didiskusikan kembali? Silakan. Oke, Bu Iren, saya mau nanya nih Bu. Silakan Mbak. Ya, yang saya dengar katanya Ibu mau ke Boston ya Bu ya? Iya, insya Allah bulan April ya, kalau nggak ada kendala insya Allah.
Oke, gimana nih Bu persiapan dan prosesnya nih Bu? Kebetulan, jadi Coklatin ini kemarin kita dapat fasilitas stand pameran di Boston ya dari USA itu dari Kementerian Koperasi. Tapi memang difasilitasinya hanya stand-nya aja ya, untuk biaya transportasi akomodasi kan kita nggak difasilitasi. Nah, karena kami jadi binaan beberapa kementerian, jadi kami lagi diskusi nih kira-kira bisa nggak sih kita dibantu gitu. Nah, ini juga sebetulnya yang bisa teman-teman pelajarin. Jadi kalau sama kementerian gitu-gitu nggak usah takut selama kita misalnya punya produk yang kita yakin ini bisa maju, ketok pintu aja kita kenalin produknya kita seperti apa. Karena itu yang kita lakuin dari tahun 2017 Coklatin itu ketok pintu ke kementerian-kementerian kita kenalin produk kita sehingga database kita kan ada di sana ya. Jadi kayak gini sekarang kita butuh gitu, kita tinggal kasih tahu, "Bu, kita mau ke Boston nih, kira-kira bisa di-support apa?" gitu. Makanya nanti insya Allah kalau misalnya nggak ada kendala, kita berangkat di bulan April untuk pameran kopi di sana, gitu. Ya baik, udah mulai go internasional ya Bu ya. Amin amin, doain ya Mbak, bawa coklat Indonesia ya. Ya, amin. Jadi di sana Amin, amin. nggak cuma ada coklat dari Eropa ya, dari Swiss gitu, ada coklat Indonesia. Amin. Siap. Untuk Bu Dewi gimana nih Bu tanggapannya nih Bu? UMKM kita udah mulai go internasional nih Bu. Luar biasa, justru itu tujuan kami ini di forum supaya UKM-UKM-nya itu naik kelas. Ini udah bukan naik kelas lagi ini, udah kalau dalam pencaksilat udah ban hitam ini, Iren ini. Jadinya kenapa saya berharap itu ke depannya seorang UKM menjadi entrepreneur yang cukup sukses gitu. Jadi sukses story-nya Mbak Iren ini nanti ke depannya akan kita coba share ke teman-teman UKM baik yang masih new starter ataupun yang sudah berjalan saat ini. Tidak hanya coklat mungkin ke depannya, tapi juga produk-produk UKM yang memang local, made in Indonesia itu bisa naik kelas, bisa go internasional, bisa mengharumkan nama bangsa, terutama Kota Tangerang gitu kan. Katanya Kota Tangerang itu sebagai mukanya Indonesia, first step ada di Indonesia. Jadi kita harus coba terus mengembangkan kreativitas yang ada. Semoga Bu Iren juga bisa dan willing untuk sharing success story-nya ke teman-teman UKM. Amin, amin. Siap nih, insya Allah. Kita Ya. sama-sama bergerak ya, Congratulations ya Ibu Iren. Iya, Ya. biar makin maju ya Sukses UKM bareng. Tangerang. Iya, amin, amin. Maju, Siap ya. nih, maju siap. Ya. Assalamualaikum Bu. Mungkin dari ibu-ibu ada lagi yang mau didiskusikan? Punten. Bu Ren. Iya Pak. Bulan April udah pergi ke sana? Apa memang sudah go ya, udah dagang ke sana ya Bu ya? Kita lagi urus visanya sih Pak. Jadi kan kalau untuk ke Amerika itu memang nggak gampang ya Pak. Jadi memang ada sesi wawancara dari kedutaan besar gitu. Nah itu lagi proses visa juga. Makanya kalau nanti semua lancar, proses wawancaranya juga di-approve, insya Allah nanti April kita ke sana. Kira-kira 4 Alhamdulillah. hari lah di sana. Ya, Amin, kita amin. bantu doa aja Ibu. Amin, makasih Pak Nurdi. Iya, biar semuanya khususnya untuk produk Indonesia, Iya. biar bisa go internasional, gitu. Apalagi Ibu bisa ajak nasi jagal, Bu. Siap Pak. Iya, nasi jagal kalau bisa di Amerika nggak apa-apa kan Bu? Bisa, nggak masalah. Iya. Nah Ibu coba mungkin nanti Ibu kesini kapan waktu ya. Cobain nasi jagalnya Bang Uje Bu. Mungkin bareng Pak Ukon kali ya. Iya, siap Pak Nurdin. Nanti mungkin Pak Uje bisa berinovasi dalam kemasan nasi jagalnya Pak. Nah itu boleh Orang tuh Bu. yang namanya gudeg aja udah diekspor Pak. Sekarang bagaimana caranya Bapak untuk mempelajari boleh teknik sharing Bu tuh Bu. Biar saya juga pengen naik kelas juga gitu. Bagus. Yang penting semangatnya dulu Pak, niatnya dulu. Iya. Boleh Bu nanti kunjungan ke sini, kita coba ketemuan, coba rasain gimana rasanya nasi jagal Bang Uje gitu.
Siap, Biar bisa siap, naik Pak. ke sana juga. Siap, siap. Bisa naik Sama pesawat Bu juga. rame-rame ya. Rame-rame, Iya. Sama Mbak. Bu Dewi, Heeh. siap, siap. Boleh. Saya tunggu ya Bu ya kedatangannya sama Pak Ukon. Insya Ya, nanti sama Bu Allah. Dewi, Oke. siap insya Allah. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Kita suruh liput tuh. Waalaikumsalam. Liput nasi jagal. Iya Pak Ukon. Siap. Nanti saya ke sana. Itu nih Pak Ukon nih. Kabarin ya. Iya, siap. Kalau bisa hari ini boleh ditungguin. Ayo, Pit. Udah kangen nih Pak Ukon nih. Ya Bu Tessa, silakan Bu Tessa ada yang sampaikan. Masih mau nanya dong Mbak Vita ke Mbak Iren. Ya silakan Bu. Tadi kan kalau saya lihat ada riwayatnya lumayan ya, kayak misalkan ikut startup yang di Bali itu ya Kak Iren ya. Itu Kak Iren dari awal emang udah ikut UMKM apa emang Kak Iren tuh dari awal karena kan ada riwayat WO ya? Apa emang karena dari kenalan, apa ikut-ikut kayak gitu tuh, apa emang dibantu dari dinas atau bagaimana Kak? Oke. Saya orangnya modal nekat sih Mbak. Jadi sebetulnya karena pede. Jadi ngerasa waktu itu ya tadi saya bilang kita ngerasa coklat Indonesia punya potensi. Terus kalau hubungannya sama IO mungkin lebih ke feel ya. Jadi feeling saya kalau ngedesain sama desain terus sama bikin kemasan cantik. Pokoknya apa ya, tampilan, kemasan, itu saya senang bikin yang cantik-cantik gitu. Itu lebih hubungannya sama IO lebih ke situ, jadi lebih ke taste-nya. Nah kalau untuk bisa kemana-mana itu tadi, jadi tadinya 2016 saya nggak ngerti UMKM itu apa. UMKM itu apa sampai waktu itu di 2017 awal, kalau nggak salah saya dikenalin UMKM itu sama Ibu Endang. Ibu Endang dulu di Indak ya, sekarang nggak ada, sudah nggak di Indak. Ya, dulu saya dikenalin sama Bu Endang tentang UMKM itu apa sih Ren gitu. Nah kayak gini gitu. Nah saya baru ngerti, oh ternyata bisnis ini tuh masuk dalam kategori UMKM. Nah sebelum saya ketemu sama Bu Endang karena rasa ingin tahu saya tinggi, jadi saya kalau baca berita gitu kan saya taunya cuma kementerian ya, ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Perindustrian. Nah itu saya datengin ke sana. Jadi saya datang ke kementerian, saya ketok pintu. Waktu itu di resepsionis saya ingat banget 2016 pertengahan, jadi saya cuma bilang, "Saya mau ngenalin produk saya dong sama kementerian, kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya pameran dibawa-bawa produknya," gitu. Nah itu saya memang ketok pintu Mbak, jadi dari dulu saya kalau kemana-mana bawa tas itu selalu ada produknya Coklatin, supaya ketika saya ketemu sama orang atau saya misalnya mau kemana, saya bawa produk saya ngenalin gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang saya lakuin dari dulu. Nah, dari kementerian-kementerian itulah akhirnya peluangnya Coklatin dibuka, termasuk juga dari Dinas Kota Tangerang tentunya ya, dulu itu melalui tangannya Ibu Endang. Jadi Bu Haji Endang yang membukakan peluang itu, "Ren ada pameran di sini, ayo saya ikut," gitu. Nah dari situ kan database kita kesebar kemana-mana ya. Jadi banyak yang hubungin, "Mau ikut ini enggak mau ikut ini enggak?" Jadi sebetulnya, kita mulai dulu untuk, apa namanya, networking itu. Nanti setelah kita mulai, nanti akan kebuka sendiri kok jalannya. Banyak orang-orang yang hubungin, kita nantinya gitu. Nah kalau untuk Food Startup Indonesia itu kan sebetulnya, event ya, yang diselenggarakan sama Kemenparekraf dan juga Ultra Indonesia. Kalau itu saya cari apa namanya, cari infonya itu lewat Instagram. Jadi Instagram saya kalau ada yang follow itu follower-nya sangat sedikit karena memang saya gunakan untuk searching. Instagram pribadi saya itu saya gunakan untuk searching. Jadi hampir setiap jam itu pasti saya aktif. Semua Instagram kementerian saya follow, terus notifikasinya saya nyalain. Jadi ketika mereka posting, itu saya yang pertama lihat kan, karena kan saya nyalain notifikasinya. Dari situ kan infonya banyak banget, ikut kurasi apa. Nah itu yang saya jalanin Mbak. Selama ini yang saya jalanin itu. Jadi malah kalau info-info di grup saya sering kelewat, karena kalau di grup kan malah numpuk gitu ya. Nah itu kalau saya justru saya mainnya di Instagram. Jadi dari notifikasi itu akhirnya saya oke, hari ini kurasi ini, terus saya mulai submit NIB-nya, apanya segala macam, itu nanti kebuka jalannya. Dari situ sih. Kalau minumannya itu kan
yang coklatinnya ada yang kemasan 1 liter tadi ya kayak. Iya, iya betul. Buatnya bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk yang ready to drink, baik yang 1 liter maupun 250 mili itu sama kayak minuman-minuman lainnya. Karena kita nggak pakai pemanis sama perasa, itu paling maksimal 1 minggu di dalam suhu ruang. Di dalam suhu kulkas, sorry. Kalau di suhu ruang, dibiarin aja cuma 1 hari, dia udah nggak tahan. Karena nggak pakai pengawet. Gitu. Jadi Mbak Tessa mulai sekarang follow Instagramnya semua kementerian ya. Follow semua Instagram kementerian, itu infonya banyak banget di situ. Banyak banget. Siap. Serius. Iya. Halo Bu, kalau Halo. berarti harus ini dulu ya, order dulu ya, baru dikirim kali ya? Kalau coklatin iya Pak. Jadi kita memang Oh. harus order dulu, nanti admin saya yang handle kan, nanti Bapak tinggal kirim alamat, kita kirim gitu. Oh gitu. Jadi nggak stok ya? Enggak sih kalau itu, kita enggak stok. Jadi memang kita ininya beli putus. Even misalnya saya, kebetulan coklatin kan sekarang sudah ada di M-Block Market ya. Di M-Block Market pun kita nggak ada sistem konsinyasi, jadi kita mintanya TOP. TOP itu term of payment. Jadi mereka beli putus, atau misalnya pengiriman barang 1 minggu kemudian mereka bayar tapi full gitu. Jadi nggak ada konsinyasi. Berarti brosur aja kali ya? Ya, lebih enak ya. Boleh. Boleh. Nanti kapan masuk ke sinilah bawa brosur berarti ya? Boleh. Siap Pak Nurdin, insya Allah. Oke. Tak tunggu ya. Berapa nih Ya. kisaran satunya? Kita yang sachet dari harga 10.000 kok Pak. Kalau yang sachet, kalau yang botolnya dari harga 20.000. Range harganya kalau yang dari sachet berarti bisa kita pajang dong. Betul, yang sachet yang powder. Bapak di Oh yaudah, sachet aja nggak apa-apa. Bisa bikin hot coklat Pak dari yang sachet itu. Nanti kalau ada yang mau Bapak tinggal seduhin gitu, bisa. Boleh yang coklat nggak apa-apa Bu. Ya. Yang sachet maksud saya. Yang sachet Ya. dari yang sachet itu baru yang kebotolan. Ya. Oke. Ya. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Ya Bu. Gimana nih, ada lagi yang ingin bertanya atau diskusikan nggak ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak? Silakan. Dari Pak Ukon mungkin ada tambahan, Pak Ukon? Mau Pak, suaranya masih di-mute. Mungkin ini banyak UMKM lain yang ingin memperkenalkan produknya bisa sharing ke kita ya. Kita sih sebenarnya bikin semacam lomba kecil-kecilan ya untuk akun Instagram terbaik gitu. Jadi kita tadinya sih pengen ngasih hadiah semacam ya kerajinan tangan dari UMKM untuk UMKM gitu. Jadi yang menang ataupun ya kalau pesertanya sedikit kayak gini pasti dapat semuanya lah. Saya sih pinginnya ngambil dari UMKM juga nih, beli dari UMKM kemudian dibagikan untuk UMKM juga. Nah insya Allah sih semuanya dapat juga nih yang peserta selain sertifikat ya mungkin dapat produk itu. Tapi ada nggak yang kerajinan tangan atau apa? Karena kan ini tidak terlihat produknya ya di sini. Ada Pak. Mungkin bisa di-share satu-satu sama kita ditanya. Bu Titik misalnya apa, Bu Nani apa, Bu Nur Hasana apa, Bu Nur apa. Kalau di sana ada gerai tidak Pak? Di mana Bu? Di Unis sendiri. Oh iya, misalkan itu kita mau naruh produk gitu Pak, bisa. Ya itu tadi kita ngebahas sama Bu Dewi ya Bu ya. Kita mau kerjasama dengan semua kampus di Kota Tangerang. Kalau bisa masing-masing kampus menyediakan gerai UMKM tuh untuk produknya. Selain untuk memasarkan produk UMKM yang ada di wilayah mereka, juga bisa mengajak mahasiswa untuk memiliki jiwa entrepreneur. Tidak harus bekerja untuk orang kan, tapi bisa menciptakan lapangan kerja sih. Ke depan seperti itu Bu. Ini. Kalau Bagus tuh idenya tuh. Ya mungkin nanti bisa di UP
kita produk kita taruh di kirai tersebut, nanti UP-nya ke siapa gitu Pak, bisa diinformasikan ke kami. Iya, ya. Ini programnya Bu Dewi nih, mau MOU katanya sama Pak Kadis yang baru. Baru tadi. Didukung, ya, Pak Ukon. Ya, Didukung tuh. Bagus. ya, ya. Itu kayak di UMT juga udah ada ya? Ya, di beberapa kampus sih ada pojok BI juga kan, biasanya kan ada pojok bank ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kita gitu. Ada kantin-kantin misalnya. Ya, Memang harus MOU sih, harus kerjasama, dan memang kampus juga butuh kerjasama itu untuk penilaian akreditasi dari Kementerian Pendidikan. ya. Simprolog tadi mahasiswa cinta produk lokal gitu. Jadi Oh, pengenalan ya. Ya. Ini Bu Dewi ya? Ya, saya. Baru ketemu lagi Bu Dewi, Masya Allah. Iya nih Pak Udin. Bu Dewi itu yang di sana jadi kan ya? Apa namanya? Gesera. Sudah berjalan, Pak Udin belum buka ya? Kemarin sempat 3 hari Bu dagingnya Bu, macet Bu demo. Oh iya, betul. Soalnya Bu, Betul. jadi kita terkendala dari situ. Saya sih Iya. udah masuk Bu, nomor 39. Siap. Ya udah disampaikan juga sih dengan pihak pengelolanya, karena kebetulan di pasar induk itu kan cuma pasar induk buah dan sayur, nggak ada daging dan ikan. Jadi memang biasanya Oh gitu. iya, pengelola itu Pak support juga Pak. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan apa, kita sampaikan ke beliau akan minta tuh langsung ke ininya, ke apa istilahnya, bos-bosnya yang ada di situ deh. Mereka semuanya bisa menyediakan. Kalau misalkan kita kesulitan cari brokoli, dia langsung minta gitu. Nah kayak kemarin kesulitan Oh apa gitu. namanya, iya, tempe dia bisa cariin. Jadi memang di situ kita bisa kayak semacam ada komunitas baru Pak. Jadi kita bisa kerjasama juga dengan mereka yang pedagang-pedagang sayur dan buah di sana. Seandainya kita punya pasar di mana, terus kita mau pasarkan produk-produk yang ada di situ tuh, buah dan sayur di sana, kita bisa jadi ininya juga gitu. Jadi terbuka peluang baru Pak di situ Pak. Nah, Pak Udin. Macet kayaknya. Mau nggak Bu Dian, Bu Titik, ada yang punya produk kerajinan nggak yang bisa kita beli? Hadir Pak. Bu Titik, produknya apa tuh Bu? Banyak Pak. Nggak, kerajinannya apa misalnya? Serba ada nih dia nih. Serba ada, palu gada. Iya. Apalagi dia pengelola gerai UKM Kota Tangerang nih. Oh, bisa di MUI ya berarti Bu? Iya, yang di MUI. Jadi banyak bingung dia kan jawabnya. Ini nanti kita belanja di Bu Titik ya berarti ya. Nah, terus kita Boleh, butuh database untuk mengirimkannya nih. Jadi kita lombanya dapat hadiah semua deh gitu. Meskipun tadinya kan maunya dilombain konten terbaik, tapi sekarang ya karena pesertanya juga tidak terlalu banyak, insya Allah sih kita sanggup untuk beli merchandise dan dibagikan. Tapi yang tidak ini ya Pak, yang tidak kadaluarsa ya Pak, maksudnya produknya. Takutnya kalau pengirimannya lama dapat terkendala. Mungkin teman-teman yang lain ya kalau ada masukan untuk program selanjutnya atau apa yang diinginkan dari pengembangan UMKM bisa disampaikan di sini ya. Di mumpung ada Saya ketua. dong Pak. Ya silakan Bu Titik. Iya, kalau bisa nih teman-teman mahasiswa kan secara teknologi mungkin lebih kekinian ketimbang kita UKM yang emak-emak nih. Kadang kendala kita di pemasaran secara digital itu banyak yang belum paham, seperti cara mereka mengirimkan apa ya, dia punya Instagram atau apa, cara desainnya di Instagram gimana nih, mungkin kalau teman-teman mahasiswa kan lebih paham ya, jadi bisa mungkin ada pelatihan yang kelihatannya sepele tapi buat mama mungkin agak susah gitu.
Seperti itu, Pak. Jadi pendampingannya lebih fokus gitu ya Bu. Misal kita ngirim 5 mahasiswa untuk satu Iya, kecamatan betul. misalnya. Ya, untuk pelatihan langsung, jadi praktek langsung gitu. Tuh. Gimana Bu Dewi? Boleh nggak kita melakukan itu? Boleh. Kalau bisa seluruh kecamatan berarti ada 13 titik tuh, Pak Ukon. 13 titik gitu. Jadinya semuanya 13 kecamatan itu masing-masing di setiap, mungkin kalau gerai UKM di kecamatan itu kan di kantor kecamatan. Jadi bisa saja menggunakan fasilitas aula kecamatan atau salah satu kelurahan untuk digunakan apa namanya? Sesi latihan dengan teman-teman mahasiswa di sana gitu. Nah, selama ini kan sudah diberikan dan difasilitasi oleh Pemkot itu pengemasan ataupun mengolah produk seperti masak atau apa. Tapi kalau untuk yang digital ini kayaknya harus lebih fokus lagi ya, seperti tadi Bu Titik bilang itu per kecamatan itu lebih fokus ya Bu Titik ya. Jadi ketika ada masalah bisa sesama teman yang ada di kecamatan betul. itu. Jadi setiap kecamatan jangan satu adanya di kota dan kuotanya jadi sedikit. Tapi kalau di setiap kecamatan insya Allah bisa kesebar gitu. Gitu Pak Ukon. Siap. Ya nanti disiapkan ya Bu ya. Kita juga belum ketemu kepala dinas yang baru kan, soalnya kan ada pergantian kepala dinas ya. Iya. Insya Allah sih kami besok kalau ada waktunya mau silaturahmi sih ke beliau besok. Biar saya sampaikan juga nih programnya Unis ke beliau besok, insya Allah. Ya. Kita harus cepat, gerak cepat. Iya. Memang butuh yang kayak gini tuh kalau bisa sebulan sekali Bu. Ya. Jadi semangatnya ada terus, ada kendala apa gitu. Iya. Biar nggak kendor. Terus Setuju. iya butuh masukan dari, dan Ibu Jelen juga bisa ngebangun jaringan dengan yang lain kan. Kita memang selain ke konsumen juga ada akses permodalan mungkin ya. Ini hari ini rencananya mau ada yang sosialisasi BRI tapi nggak jadi nih, di cancel. Untuk permodalan, kenapa tadi saya tidak menjadikan poin penting? Karena kalau saat ini modal itu yang dulunya sangat penting, sekarang udah nggak menjadi masalah lagi. Sudah ada solusinya. Dari pemerintah Kota Tangerang sendiri sudah memberikan satu program permodalan tanpa bunga. Jadi pasti beramai-ramai teman-teman UKM larinya ambil program yang pemerintah itu gitu. Ada Tangerang Emas, ada Tangerang Berusaha. Jadi lebih ringan dan lebih syar'i lah insya Allah, karena memang tidak ada bunganya kan. Terus yang kedua juga kita nih memang programnya itu untuk menghindari teman-teman UKM atau teman-teman yang baru mau melakukan jadi pengusaha mikro kecil ini terbebas dari jeratan, satu pinjaman online, kedua juga yang rentenir ataupun bangke itu loh, bang keliling itu loh gitu. Jadinya insya Allah kita semuanya nih yang namanya akhlakul karimah bisa tercapai gitu, termasuk UKM juga bisa akhlakul karimah gitu maksudnya. Cita-citanya sih seperti itu. Ya. Nggak jadi ya BRI-nya, nggak apa-apa deh. Karena sebenarnya udah di masing-masing kelurahan ya mereka itu ya. Iya. BRI, BJB, memang baru dua itu sih yang menjadi mitranya pemerintah kota, dan akhirnya kita menjadi mitranya bank itu dua gitu, BJB dan BRI. Oh ya, kegiatan ini juga disponsori oleh Yayasan Erick Thohir ya. Jadi saya sih berharap grup yang ada tuh nanti akan ada program untuk UMKM juga sih. Jadi jangan keluar, dan ya kami menyiapkan banyak program juga untuk itu. Siap. Dari BUMN ya. Iya, BUMN. Iya. Penting banget itu kita bisa bersinergi dengan BUMN ya. Iren juga kan banyak ininya juga
disupport oleh BUMN termasuk Iya, iya. Kementerian Kemenkop gitu kan. Jadi Betul, memang betul. BUMN itu memiliki kewajiban untuk membina pelaku usaha mikro kecil di Indonesia gitu. Jadi paling tidak makanya kenapa saya bilang modal sudah tidak menjadi sebuah hal yang sangat berat lagi, hal yang sulit lagi untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Tetapi yang penting menjadi niat sekarang, karena modal sudah bisa difasilitasi dan bisa dipenuhi, didapatkan dari bantuan baik itu dari dalam bentuk CSR teman-teman BUMN maupun dari pemerintah kota sendiri gitu. Jadi nggak akan menjadi masalah. Gitu. Rajin-rajinlah seperti Ibu Iren tuh, ngeklik akhirnya bisa langsung take off, langsung Boston, ke Boston. Iya, jadi Instagramnya emang dimaksimalin, nggak cuma searching tofu aja. Ya, gala. Jadi nggak cuma searching tofu aja, harus dimanfaatin buat bisnis juga. Iya. Tofu itu nggak sembarangan juga loh, dia juga memiliki satu strategi juga. Kita melihat dari casing luarnya, tapi di dalamnya mereka memiliki manajemen yang betul-betul profesional dan solid. Itu yang tidak diketahui oleh kita semua. Gitu. Hanya ngelihat di casingnya aja, tapi di belakang mereka itu, waduh, banyak banget timnya. Bisa jadi sukses kayak gitu. Bu Dewi, izin Bu Dewi. Ya. Ya. Boleh tuh nanti Bu Iren ditungguin tuh ilmunya, bisa sharing-sharing, bisa berbagi. Ya. Nanti kita atur waktunya sama Ibu Iren. Iya. Biar naik kelas kita lah. Insya Allah. Sekarang masih dengarnya enak gitu. Iya, Kalau belum udah boleh bisa. ngumpul-ngumpul. Kalau melalui Zoom kan kadang-kadang berkendala Iya, internet iya. ya. Jadinya nanti kalau ada sudah lepas dari PPKM, Iya. itu baru kita ngumpul. Kalau dulu kita emang setahun sekali pasti ngumpul. Nah, Oh kita gitu. tunggu itu. Iya. Kalau nanti kita bisa ngumpul bareng lebih enak lagi lah. Iya. Ngobrolnya. Siap. Kalau ya selain di MUI, katanya emang di Taman Bambu itu mau jalan juga, Bu? Iya, PIP, Pusat Informasi Pariwisata. Jadinya memang UKM ini juga atau industri kreatif. UKM itu kan sama dengan industri kreatif. Jadi industri kreatif itu kan sebagai penunjang pariwisata. Jadi di Pusat Informasi Pariwisata Kota Tangerang yang baru itu yang ada di dulunya Taman Bambu, pihak Parekraf itu minta di sana di display produk-produk unggulan Kota Tangerang yang sekiranya menjadi unggulan ataupun buah tangan cenderamata tamu-tamu yang datang berkunjung ke Tangerang gitu. Sebenarnya sih untuk display, bukannya etalase, tetapi memang bisa dijual saat itu kalau ada tamu-tamu dari luar kota datang ke Pusat Informasi Pariwisata kita itu, ya produk-produk yang ada di sana bisa dijual juga gitu. Jadi memang mini showcase lah, mini gerai, karena tempatnya juga kan kecil ininya, PIP-nya juga kecil, tapi memang cukup kekinian lah sekarang bentuknya dibandingkan sebelumnya yang di Taman Laksa itu kan bentuknya sangat tradisional. Jadi kalau sekarang lebih itu tadi lebih modern. Apa namanya, gedung terbalik ya, rumah terbalik ya. Jadi udah kekinian lah. Insya Allah bisa merepresentasikan Kota Tangerang sekarang yang lebih modern. Gitu. Gitu Pak Ukon. Ya, Bu. Ini ada Bu Okta, belum bicara, ada Bu Nani, ada Bu Ayu dan Bu Nur, belum ada suaranya nih. Kemudian ngetik aja Bu Dian. Berarti evaluasinya kita harus offline ya nanti Mbak Bu, dan lebih ke pendampingannya lebih fokus gitu. Ya. Jadi tidak lagi, kalau ini kan sebenarnya
cuma stimuli aja nih untuk memancing semangat kembali, dan memang tidak diwajibkan kan, tidak jadi sesuai keinginan. Sebagai pembuka aja ini Pembuka sih, aja. selebihnya kita lebih stimulus nanti datang ke setiap kecamatan itu Pak Ukon. Jadi lebih Iya. fokus, lebih apa? Ya, lebih detail lagi. Harus ada komunikasi dua arah, tidak hanya mengajarkan tetapi juga mendengarkan Ya. keluhan dari kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan selama menjalankan usaha gitu. Kalau yang apa Ayo Rangkul itu masih jalan, Bu? Masih berjalan, memang masih berjalan. Tapi kalau di karena kita kan ada kelemahannya juga. Satu kelemahannya adalah etalase kita di dalam etalase. Jadi etalase biasanya kalau kita lihat pada umumnya itu kan hanya satu toko dengan etalase beragam. Tapi kalau kita ada satu etalase dengan berbagai toko, kebalikannya, karena mewakili dari 13 kecamatan. Itu satu, dengan adminnya satu. Kemudian ketika pada mekanismenya, pada saat ada permintaan dari customer, itu di lapangannya itu terjadi kayak semacam kesulitan karena ada drop point. Jadi produk-produknya harus diantarkan dari kecamatan yang terpilih produknya ke drop point, yaitu di MUI. Jadi memang ada beberapa kesulitan. Tapi seiring berjalannya waktu kita akan coba perbaiki semuanya itu untuk menjadi lebih simpel, lebih efisien, dan bisa menguntungkan teman-teman. Seperti itu. Masih berjalan. Kedepannya sih tidak hanya itu, kita coba membuka marketplace yang lainnya. Jadi ya kita harus perbanyak penjualan di online ya Bu ya, karena kalau mengandalkan offline aja ya akan terbatas kan dengan gerakan, apalagi nungguin pameran gitu. Ya, betul. Food Kota Tangerang aja nggak ada pameran kan sekarang. Iya, betul. Iya. Kalau saya sih nambahin mungkin untuk ini semacam promosi kayak Iren tadi ya. Mungkin juga untuk ucapan-ucapan selamat juga perlu kita desain juga tuh. Misal ada munggahan Ramadan gitu ya, ucapan Ramadan ya, produk UMKM juga ngucapin juga untuk pelanggan-pelanggannya setidaknya ya, tidak harus menjual gitu, tapi bisa mengucapkan selamat HUT Kota Tangerang misalnya gitu. Seperti notifikasi sebetulnya. Iya, untuk mengingatkan. Karena kan sekarang juga di handphone udah gampang ya, ada Canva misalnya, ada yang lain-lain. Dan template-nya udah banyak, tinggal diganti foto, tinggal diganti ini doang gitu. Tibon ya, melalui Tibon. Ya, itu juga memang udah coba diterapkan juga itu gitu. Baik. Kita gimana, Fit? Ya, siap. Mungkin sebagai penutup nih dari Bu Iren ada tambahan untuk memotivasi teman-teman pelaku UMKM di Kota Tangerang nih, Bu Iren. Itu harus terus bergerak maju gitu. Jadi kita nggak give up sama keadaan gitu. Cari celah, cari jalan lain untuk mempertahankan apa yang sudah kita mulai. Lebih ke situ sih, karena kita kan untuk memulai menetapkan hati membuka usaha itu kan juga penuh perjuangan ya. Nah, perjuangan itu yang harus terus kita pertahankan gitu. Jadi jangan perjuangan di awalnya udah bagus, tapi karena mungkin COVID, kondisi yang seperti ini, itu kita jadi give up gitu. Itu sih yang harus dihindarin. Jadi tetap semangat buat teman-teman lainnya, jangan mudah patah lah semangatnya ya. Insya Allah kita semua sukses bareng-bareng ya UMKM Tangerang ya, amin. Amin. Gitu aja sih paling dari saya, Terima kasih Mbak. Bu Iren. Ya, sama-sama Mbak. Untuk Bu Dewi sebagai penutup, Bu, tambahan.
terakhir Bu. Ya, untuk teman-teman UKM khususnya Kota Tangerang, terus berusaha, jangan patah semangat seperti yang Iren tadi sampaikan. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkreativitas, buka mindset seluas-luasnya. Coba belajar dan terus berusaha. Jangan pernah beranggapan bahwa pandemi ini mematikan langkah kita. Karena dengan adanya pandemi justru banyak sekali peluang yang terbuka. Jadikan semua halangan itu sebuah harapan baru dan menjadi sebuah peluang baru. Bukannya malah kita berhenti melangkah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap maju, dan semoga segala usaha yang kita jalankan selama ini mendapat keberkahan dan kita bisa hidup bahagia bersahaja. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik. Oke Ibu, sebelum menutup nih, sebelum kita tutup, izin saya mau foto bareng, boleh dibuka untuk on cam, silakan Bapak dan Ibu. Izin saya mau foto bareng. Siap. Mana lagi nih? Pak Udin. Tuh, bener. Pada nggak pernah. Sip. Siap. Ya baik. 1, 2, 3. Sekali lagi Ibu. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Vita. Ya, Ibu Dewi Pak dan Upon, Ibu makasih. Iren, semoga Ya. kita bisa bertemu lagi di secara langsung, kita bisa bertemu ya Ibu. Siap. Amin. Ya. Ya, insya Mohon Allah. maaf Terima kalau kasih ada banyak. kekurangan. Ya, terima kasih banyak nih Terima kasih, Bu Ita dan Bang. Bu Dewi atas ilmunya. Terima kasih banyak. Semoga Terima kita bisa kasih. silaturahmi kembali. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan Ibu. Sukses terus buat Ibu dan Bapak pelaku UMKM di Kota Tangerang. Saya akhiri ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh. Nah, mandi. Belum mandi. Pokoknya belum mandi ya. Oke, Mbak Iren, makasih ya. Ya, thank you Bang. Yuk. Sip. Fit, nanti wawancara peserta ada satu atau pembicara. Ada kontaknya.